Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sudah dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kemudian salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanding-sandingkan di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kedatangan beliau kita sudah dapat memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian kepada ahli keluarga serta sahabat beliau sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala atau Wakil Pimpinan Pak PT Bank Aceh Syariah Cabang Biren, yang mana pada hari ini telah hadir di depan kita untuk mengadakan pelatihan UMKM, yaitu tentang bertema pemanfaatan limbah peternakan domba kambing untuk menghasilkan rupiah. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Delami, asisten 3 dari Pemda Biren. Kemudian selanjutnya tak lupa juga kepada saudara kami yang telah datang jauh-jauh dari Singapura, tujuan untuk meramaikan pasar domba kita yang ada di Aceh, khususnya di Biren, yaitu Bapak Ashraf Abu Bakar dari Singapura. Beliau dari Aliyah Riddick Farm Singapura, beserta dengan manajernya Bapak Muhammad Iqbal. Kemudian kepada bapak-bapak sekalian yang telah hadir di ruangan ini, yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan tujuan datang ke sini yaitu untuk menimba ilmu, menimba pengetahuan. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang masih memperhatikan bagaimana perkembangan ilmu sekarang yang seharusnya didapatkan di bangku kuliah, mungkin sampai 2 SKS atau berapa SKS, tapi insya Allah di tempat ini hanya dalam waktu setengah hari mungkin sudah dapat kita serap, dan kita wajib berterima kasih kepada pemateri. Kemudian sebenarnya ada pemateri kita satu lagi, Ibu Dr. Insinyur Darnisa Arabi. Beliau dosen dari Indonesia yang insya Allah sebentar lagi akan hadir di depan kita. Saya atas nama Meriship Farm yang berkedudukan di Gandapura, Kabupaten Biren, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPD, yang mana oleh BPD telah melaksanakan program yang mulia ini, yaitu untuk membagikan pengetahuan kepada masyarakat kita yang sebelumnya mungkin kita belum tahu, sehingga setelah keluar dari sini nanti kita sudah mengerti bagaimana cara mengolah limbah menjadi rupiah, bagaimana kita bisa merubah kencingnya ternak yang rasanya pahit menjadi ringgit. Mungkin di sini tempatnya, insya Allah akan kita dapatkan. Bapak-bapak sekalian, kami Meriship Farm Aceh bertujuan untuk mengajak saudara-saudara kita yang ada di sini semua, khususnya di Aceh, untuk beternak dalam bentuk modern, dalam sistem modern, yaitu bagaimana yang dibilang dengan sistem modern. Kami sudah mulai beternak tidak lagi menggunakan rumput,
tidak lagi menggunakan arit. Kami tidak lagi tergantung pada musim, baik itu musim hujan yang tidak bisa kita potong rumput, maupun musim kemarau yang tidak ada rumput untuk bisa dipotong. Kami tidak ada lagi tergantung dengan musim itu. Musim apapun kita masih bisa untuk memelihara ternak kita dan menggemukkan ternak kita. Kemudian dengan sistem modern, saya ingin sampaikan, kita tidak lagi membutuhkan lahan yang luas, lahan yang berhektar-hektar, atau lahan yang beratus meter untuk membangun kandang untuk peternakan kita. Tapi cukup dengan lahan 5 meter kali 3 meter saja, kita sudah bisa beternak, mengisi ternak kita sampai 25 ekor. Dan insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Sudah 2 poin. Kemudian yang ketiga, sistem modern yang kita ajak tidak lagi membutuhkan atau tidak lagi melihat dengan keterbatasan waktu, kemepet waktu yang kita peroleh, sehingga dengan sempitnya waktu kita tidak bisa beternak alasannya. Tapi dengan sistem di Medishift tidak lagi seperti itu. Sebelum masuk kantor, setelah kita mandi pun, setelah kita pakai baju dengan rapi, kita masih bisa kasih makan ternak kita. Jadi tidak ada terganggu dengan waktu yang tidak cukup, tidak ada alasan untuk itu. Nah, setelah kita kasih makan kedua kali, kita sudah pulang kerja jam 5, tidak ada pengaruhnya dengan waktu yang tidak tersedia. Jadi dengan sistem modern ini, saya ngajak masyarakat semua, mudah-mudahan diterima, karena selanjutnya hasil akhir daripada buangan ternak itu sendiri sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan, yaitu dengan mengolah limbah menjadi rupiah. Nggak ada yang terbuang di sini, itu dengan sistem modern. Nah, mungkin berat untuk kita ajak masyarakat untuk memperkenalkan pertama kali, tapi insya Allah lambat laun ini pasti akan terjadi, pasti akan diikuti, karena teknologi tidak dapat dibendung. Apapun ceritanya, teknologi tidak dapat dibendung, itu pasti akan terjadi di daerah kita. Nah, selama ini kalau kita lihat, selalu saja kalau kita ajak peternak masyarakat, terus saja alasannya yang paling fatal itu, kita akan buang kemana hasil ternak kita. Itu jadi sebuah permasalahan yang cukup rumit dan yang cukup serius. Oleh sebab itu, kami dari Medishift juga sudah mengajak saudara kami yang ada di Singapura. Mungkin beliau sudah banyak berkiprah di pasar domba di luar sana, yaitu di pasar Malaysia, dan mungkin beliau akan sampai ke pasar Timur Tengah, bahkan ke Arab Saudi sekalipun, insya Allah. Nah, oleh sebab itu, prinsip kami di Medishift ternyata memang berbisnis, berpijak kepada sosial yang tidak kita nomor duakan, yaitu mengajak masyarakat, biar masyarakat juga ikut menikmati apa yang kita nikmati, yaitu maju bersama, yaitu dengan masyarakat. Jadi kita tidak tinggalkan masyarakat. Dan begitu juga saya lihat dengan Alia Breeding Farm, ternyata kami mempunyai tujuan dan misi yang sama, visi dan misi yang sama dengan beliau. Jadi oleh sebab itu mungkin kami sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat bertemu dan bertatap muka seperti sekarang ini. Selanjutnya selawat dan salam kita saling sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang dihormati Bapak Asisten Pak Delami yang telah berhadir di tengah-tengah kita bersama. Selanjutnya yang kami hormati para pemateri kita pada hari ini yang telah berhadir di tengah kita, Dr. Insinyur Danisa Arabi mungkin dalam perjalanan seperti yang disampaikan oleh Pimpinan Basic tadi. Selanjutnya narasumber kita Mr. Ashraf Bakar, selamat datang Pak. Selanjutnya Pak Rahmat Kartulu. Kemudian yang kami muliakan Bapak-bapak para peserta pelatihan UMKM pemanfaatan limbah peternakan domba kambing untuk menghasilkan rupiah. Wah, ini kalau kita baca dari judulnya ini sangat menarik Pak ya, karena ujungnya itu rupiah. Ya, karena kita kenapa Pak? Selama kita masih beraktivitas di atas bumi ini, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya rupiah Pak ya. Baik, mungkin di sini perlu kami sampaikan juga kepada Pak Asisten. Mungkin dalam tahun 2020 mungkin ini kali kelima Pak kita melakukan pelatihan UMKM seperti ini. Nah, ini merupakan suatu komitmen kami dari Bank Aceh beserta dengan jajaran Pemda Pak untuk saling bersinergi, ya, saling bersinergi dalam memberikan pelatihan-pelatihan UMKM kepada masyarakat pada umumnya. Ini semua kami mengharapkan nanti agar apa-apa yang telah Bapak terima nantinya, pelatihan-pelatihan seperti ini nantinya akan ada nilai tambahnya Pak, akan ada nilai tambahnya, terutama dalam menerapkan masyarakat Kabupaten Bengkulu lebih maju Pak ya, lebih maju ke depan dalam hal pelatihan-pelatihan seperti ini. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh pimpinan Bersiap Pak Nasruddin, di sini kita telah hadir Pak narasumber yang sangat luar biasa. Ada dari Singapura ya Pak ya, di Singapura. Jadi ini momen yang sangat, saya pikir momen sangat berharga nih Pak. Jadi Bapak-bapak bisa mendengar apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ashraf nantinya. Selanjutnya, seperti yang sudah tadi, kami sangat berkomitmen Pak. Semoga apa-apa yang Bapak terima nantinya akan menjadi nilai tambah Bapak-bapak di dalam berkecimpung di dalam usaha peternakan nantinya. Seperti dijelaskan tadi, dari usaha kita yang serba manual, serba alami, itu nanti bisa meningkatkan ke arah yang lebih modern Pak ya, lebih modern. Jadi hasilnya nanti Bapak tidak perlu risau. Mungkin setelah ada hasil yang luar biasa nanti Meriship akan ada menjadi suatu solusi di dalam melakukan pemasarannya Pak ya. Jadi saya minta juga kepada pimpinan Meriship terus memonitor Pak anggota kita yang pada hari ini di mana ada kendala-kendala di lapangan yang teknis segala macam. Saya mengharapkan tidak terlepas di dalam ruangan ini Pak. Terus kita bina sampai Bapak-bapak peserta kita pada hari ini lebih sukses ke depannya. Selanjutnya juga Pak, dari hasil awal kita
ternak ini juga hasil limbahnya pun bisa kita manfaatkan, Pak. Itu juga akan meratkan rupiah seperti materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana cara kita mengolah limbah itu tadi, kencing mungkin, kotoran daripada domba itu tadi, bisa kita olah sedemikian rupa akan menjadi rupiah tentunya. Nah, bagaimana hal itu mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang telah berhadir di tengah kita bersama. Mungkin kegiatan ini seperti biasa di awalnya kita di dalam ruangan mungkin adakan pelatihan-pelatihan seperti ini. Mungkin nanti sisi kedua akan ada kunjungan ke lapangan, ya, akan ada kunjungan ke lapangan melihat limbah ternak medisip di Gandapura mungkin Pak ya, di Gandapura. Nah, mungkin nanti panitia akan mengatur berangkatan ke sana. Mungkin saya tidak memperbanyak mukadimah. Sebelum saya mengakhiri ini, mungkin nanti kita minta juga arahan dari Bapak Asisten sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak sekalian. Selamat mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Insya Allah akan bermanfaat dan punya nilai tambah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi dan berkumpul di ruangan aula PT Bank Aceh yang kita banggakan ini. Dalam rangka untuk duduk bersama kita mendengarkan kiat-kiat pemanfaatan atau budidaya domba kambing plus sampai limbahnya. Kemudian tak lupa juga marilah selalu kita panjatkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW berserta dengan keluarga dan al beliau sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh peradaban dan berilmu pengetahuan sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak PLT PT Bank Aceh Syariah Cabang Budut, Bapak Said Zainal Arifin. Yang kami hormati pimpinan Mary Seed Farm Aceh, Bapak Nasruddin. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Dr. Insinyur Darniza Arabi MSI, mungkin dalam perjalanan. Kemudian yang kami hormati Mr. Asraf Bahan dari Singapura. Kemudian yang kami hormati Bapak Ahmad Kartolo SPT NPT selaku spesialis pupuk kandang yang mungkin ada di bersama kita. Kemudian yang kami hormati dan banggakan peserta pelatihan UMKM yang berada evakuasi ke sana. Saya diminta pindah ke Bogor, nggak dikasih di Usia karena katanya Usia sudah banyak kehilangan, jadi Bu Adit nggak boleh pindah. Nama saya memang Zarnisa Arabi, sobat yang ada di sini, tapi dipanggil Bu Adit semua. Jadi apa yang enak? Karena dipanggil Bu Adit karena emang nyaris musuh dalam keluarga. Nah, kemudian nggak boleh pindah. Akhirnya saya meneruskan S3 saya 2005 sampai 2010 selesai. S2 saya itu bidang teknologi. S3 saya bidangnya produksi dan nutrisi. Jadi duluan hilir baru hulu. Hari ini kita akan belajar dari hulu ke hilir. Hanya nanti buat baksonya nggak sampai, buat nuggetnya nggak sampai, itu bisa kita cari sesi lain. Karena
terlalu kita padatkan hari ini, banyak masuk tetap banyak keluar. Ini salah satu mahasiswa saya dulu, tapi memang dari mahasiswa memang sudah kencang, sudah termasuk komisaris. Nah, sekarang beliau penyuluh di Biren. Jadi banyak saya mulai tahun 93 mengajar di Fakultas Pertanian Usia, jurusan peternakan. Walaupun di Fakultas Pertanian itu saya juga ada mengajar di agribisnis dan ada mengajar di teknologi hasil pertanian. Nah, Bapak-bapak sekalian, satu lagi, Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam surah Yasin juga ada. Itu bahwa dikatakan disediakannya ternak itu untuk makanan kita juga, untuk kita ambil manfaatnya. Ada susunya, ada dagingnya, untuk kita manfaatkan oleh manusia. Nah, karena itu kita belajar, karena dari dulu Rasulullah kita memang sudah beternak. Dari sejak Nabi Adam pada saat akan memilih iklimah, perebutan antara Nabi dan Kabil juga dengan ternak. Artinya ternak yang menang pada saat diberikan beban yang baik. Yang satu lagi memberikan hasil pertanian yang kurang baik, diterimalah yang hasil peternakan yang baik. Jadi itu sudah dari dulu. Nah, apalagi kita sekarang tinggal melanjutkan. Ketika kami yang sekolah, nanti bapak-bapak bilang, peternakan itu nggak perlu sekolah, juga bisa. Nah, saya dengan Pak Rahmat dan kawan-kawan lain yang dari peternakan, ternyata perlu juga sekolah, kita sharing. Di dalam keluarga saya, yang peternakan saya sendiri, karena yang besar di teknik sipil, dosen di teknik sipil. Yang kedua di kedokteran hewan, dosen kedokteran hewan, sudah kena tsunami. Kemudian yang ketiga di pertanian, yang keempat di bahasa Inggris kena tsunami juga. Yang kelima saya di peternakan, yang keenam di kedokteran, dosen kedokteran. Jadi artinya semua itu adalah ilmu fardhu kifayah. Saya yang bisa ilmu peternakan, nggak usah saya tahu kedokteran, saya bisa tanya. Jadi ini sekarang saya sudah kuliah di peternakan, bapak-bapak nggak punya, bapak kita sharing. Bapak-bapak punya ternak, kita sharing. Jadi seperti itu, mungkin banyak yang saya tidak tahu, kita bisa sharing. Jadi seperti itu Pak. Yang jangan kita ketika kita di dalam Al-Quran itu kita belajar dari peternakan inilah yang kita bisa melihat dalam Al-Quran. Karena dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum uzunun la yasma'una biha. Di situ dikatakan ulaika kalanam. Punya hati tidak mau memahami, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar, ulaika kalanam. Mereka itu seperti binatang ternak, bangkuk algal, bahkan disesat. Jadi ketika kita bicara ternak, waktu salat kita salat dulu, waktu kita sambilan. Karena nggak tahu iza jaa ajaluhum la yastaqdiruna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika waktu ada, nggak ada, apalagi kita nggak tahu, nggak harus muda, nggak harus tua. Ketika sudah sampai waktu tetap berangkat, nggak harus corona, kita harus berangkat. Nah, jadi sambil-sambilan inilah yang kita lakukan sekarang ini. Kita menuntut ilmu ini adalah seolah-olah hidup selama-lamanya. Nah, sementara kalau kita beramal itulah yang kita dekatkan diri dengan Allah. Itulah seolah kamu penghadap mati besok. Jadi itu tetap kita pegang. Ketika saya katakan seperti ini, karena banyak nanti yang akan kita lalui. Dari sini nanti banyak yang akan saya uraikan. Dari sini saya berangkat. Kenapa saya katakan seperti ini? Kita kembali asal membuka Al-Quran, kita ingat ya, apalagi kita orang Aceh, itu pedoman kita memang. Ketika kita katakan bahwa man a'rada an dzikri, barang siapa yang enggan mengingatku, kata Allah, fa innahu man sabaqaka, maka hidupnya akan sulit. Kita tidak mau hidup sulit, karena anak-anak kita nanti rasanya menyesal dia punya orang tua kita. Walaupun saya menekankan pada mahasiswa, itulah orang tua kita hebat. Semiskin apapun beliau, kita sudah bisa kuliah sekarang. Jadi itu, siapapun orang tua kita harus kita hargai. Karena bilang tadi, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan dikumpulkan pada hari akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhan, kenapa aku pada hari ini buta, padahal waktu di dunia itu melihat. Karena kita nggak peduli, lah asik dengan ternak, lupa salat. Nah, jadi ini yang ilmu yang kita belajar hari ini, sambilan kita belajar, sambilan sama Allah. Itu ridho Allah yang kita cari. Baik, itu tadi pendahuluan, tetapi itu dasar kita pada hari ini. Sehingga ridho Allah akan bersama kita, dan insya Allah ilmu yang kita dapat ini untuk kita. Nah, kalau ini nanti ada yang umum, saya tidak banyak bercerita. Yang umum ini karena itu harus kita tahu, tapi banyak saya lewatkan nanti.
yang umum. Karena selainnya ada 105, tidak mungkin kita siap dalam waktu 45 menit. Jadi nanti yang umum-umum akan kita lewatkan, setidaknya kita mengenal. Hari ini fokus kalau kemarin, bulan lalu saya memberikan bimbingan teknis di Biren khusus untuk peternak sapi. Nah, sekarang kita beralih ke peternak kambing untuk hari ini. Jadi kalau nanti yang tidak selesai bisa diskusi kita. Ya. Hari ini sasaran kita produksi. Jadi tidak sampai kita membuat bakso, tidak sampai membuat nugget, tidak sampai membuat sosis dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bisa. Yang penting sekarang produksi. Kita tidak membeli dari orang lain. Ya, baik. Setelah ini saya ini Ketua Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia untuk Provinsi Aceh. Itu mulai dari 2015 sampai 2019, kemudian terpilih lagi. Jadi tak terputus. Kalau sekarang fokus kita kepada pembiakan, tapi nggak ada pasar, itu kan biaya kita keluar, nggak ada yang masuk kantong kita kan. Kalau di satu sisi kita buat pembiakan, dan satu sisi kita buat trading, untuk buat penjualan. Daripada situ kan kita bisa pusingkan keuntungan itu untuk kepada pembina kita. Nah kalau kita dapat jual daripada pembina itu tadi, itu kan sudah bonus yang besar. Betul kan? Nah kalau kita ceritakan tentang pengusahaan kita sendiri, yang pertama itu kita harus ada trading, itu pasti. Di pasar-pasar mana yang kita bisa dapat? Kalau di lokal itu mungkin yang daripada segi akikah, daripada kurban, daripada pasar-pasar yang penjual sate yang pertama macam itu memang betul-betul ada. Cuma kita harus mencari. Ya kan? Itu atas kepintaran kita sendiri. Di mana kita mau dapat pasar-pasar itu? Yang saya katakan ini sekarang pasar ekspor, jadi tambah satu lagi. Ya kan? Dan kita tak terlihat macam kata tadi di kulit, yang di bulu, yang di pupuk, yang dipakan, yang di domba-domba bibit, yang daripada penjantan unggul, daripada betina itu kan semua uang kan? Ya kan? Nah saya katakan daripada Singapura, masalah di Singapura itu kita nggak ada lahan, jadi saya cemburu. Saya cemburu di sini, tangannya besar tapi nggak ada orang buah apa-apa, tidur semua kan? Biarlah nanti nggak besok lah. Nanti adalah tanah, pikir-pikir ini. Saya ini yang nggak ada tanah, lagi cari mana tanah aku bisa kerjakan kan? Jadi saya buka lahan, satu di Medan, saya buka satu lahan di Malaysia di Johor, saya buka satu lahan di Brunei, di Singapura masih nggak ada lahan lagi. Nah sekarang saya di Aceh. Tapi kalau saya buka lahan, itu mengkayakan diri saya sendiri kan, saya melawan kan. Nah saya tak mau buat itu. Ya bapak-bapak yang uruskan lahan-lahan sendiri, gimana kita bisa bekerja sama untuk bisa kita kirimkan barang itu supaya kita kasihkan peternak, itu yang saya mau. Di pada segi saya ini, saya di tengah. Saya harus membantu kawan-kawan saya di Malaysia. Saya juga harus bantu kawan-kawan saya di sini. Jadi saya mau mainkan peranan itu dengan sebaiknya supaya kedua-dua itu dapat keuntungannya sama kan. Itulah. Kalau sekarang ini, kalau saya yang tinggal sini, saya ambil satu tanah di sini, saya minta panas tanah di mana yang sebesar kan. Saya beli tanah itu, saya pernah ini, saya ekspor ini, besok-besok bapak marah saya kan, bisa tanggung buat. Jadi kita bisa kawan. Nah, kalau daripada segi pengolahan bisnis ternak ini, kalau kita ceritakan tentang apa yang kita ada harian ini, pada harian itu yang jelas kita akan harus urus itu tentu pemakanan dia dan juga kotoran dia, itu pasti, ya kan? Nah kalau di atas pemakanan dia sudah ada ongkosnya kan, pembiayaannya itu berapa kita kirakan per hari kan? Nah kalau itu kita sudah masukkan kepada domba itu tadi, misalnya kita ambil di percentage.
berserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di bawah berbahagianya yang telah dapat melaksanakan segala perintahnya dan dalam waktu yang bersamaan kita telah dapat tinggalkan segala larangannya. Salam beriring salam marilah sama-sama dengan kami saksikan ke pangkuan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya di alam jahiliyah ke alam Islamiyah di alam kebenaran ke alam ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Msi, Kepala BP beserta penyuluh dan rombongan yang telah berhadir, dan yang tuan hormati juga seluruh para peserta yang telah berhadir di Puronyo, dan mengucapkan selamat datang di Mericik Farm di Gampung Burgo, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara. Adapun materi Kabupaten Biruna. Jadi karena kebiasaan saudara. Jadi adapun materi yang akan kita lakukan lah praktek, mungkin Buno Sikanuro kali sudah dengar materi dari Ibu Dr. Darnisa tentang cara pembuatan pupuk organik dan cara pemeliharaan ternak. Jadi sekilas lo jelaskan fungsi pupuk organik ini adalah tidak bisa menggantikan 100% pupuk kimia, tapi nyo menghemat pupuk. Apalagi menyojino katakanlah terjadi kelangkaan pupuk. Jadi tanpa menggunakan pupuk kimia akan terjadi penurunan produksi. Jadi sebaiknya digunakan di jampu atau katakanlah 25 pupuk kimia, telepon 25 pupuk organik, 75% pupuk kimia. Yang pelan-pelan sampai yuk ke 100% kita gunakan pupuk organik. Dan kata pestisida tumplok segala macam, jadi nyolah untuk memperbaiki kembali struktur tanah yang telah rusak. Mungkin kalian ketika setelah panen, kalau lamblang tanah tidak, tapi dengan tak gunakan pupuk organik yang tanahnya lembab dulu. Jadi fungsinya juga mengikat air. Mungkin teori-teori di YouTube, di Google yang kalau tapi yang inti uronyo pakai bancara tapogat pupuk organik mudah, murah, meriah dan barakah. Karena inti fokus uronyo mengolah limbah jadi rupiah. Yang namanya berdosa. Akibat kelakuan tanyo tidak katakanlah pemeliharaan ternak, katakanlah anak tak tangani limbah dengan sempurna, dengan baik atau sesuai dengan anjuran. Yang pertama mengganggu drogro dulu. Minimal biaya rumah. Pupuk organik yang sangat-sangat menjanjikan. Sangat-sangat menjanjikan keuntungan. Sana alamna lagang na 100% keuntungan kan. Dari sana. Ada enggak ada. Tapi pembuatan atau kotoran manusia aja sih. Tapi kan kotoran manusia pada yang jadi mungkin dari daerah mungkin. Jadi intinya kotoran hewan adalah 50%. 50% itu udah pakai inan serbuk bergaji, arang sekam, sekum padi yang kayu. Susu ketika dipanaskan protein rusak. Menurutnya unsur hara kadang-kadang na mikroba baik mati. Pangkat itu na mikroba yang munyo lebih enggak masalah, penggunaan lebih enggak. Ya, lebih. Sampai kurang berjalan. Nanti proses. Jadi ini kira-kira ini kali ini. Molase. Moyo hana molase. Saka juga. Melisan juga. Gula ete juga. Koji yang mama. Gularen biju. Moyo hana molase. Di YouTube ya dia tadi. Moyo molase. Nyo kale bulo pada pokok pertanian kana itu. Kenapa ramai ke pun tujuannya, Pak? Ada jampu memang molasenya. Molase 200 liter di kilo molase 80. Berarti mesti gula merah 1 kilo aja. 1 kilo aja. Yang kalau berlaku di kilo. Tinggal kita diamkan selama 20 detik. Yang mana itu tengok ada beberapa pupuk. Yang kami ini jadi hana rumi yang gambar kali je buku.
lembu basah kita. Lembu basah ada jus. Ini biasa ibu-ibu punya dulu ada orang ibu. Karena purno apa kan itu? Jika nyabu, kamu punya dulu nyabu. Kadang-kadang karata. Ini kan. So, serbu tergantung. Pakai. Pakai. Yang harganya kena macam-macam yang kasarnya ni. Kata aja yang penting kan baju cuci dulu ni macam bahaya. Yang mikrobak masih ada yang ni. Yang dua derbu. Yang jerada mikrobak te kerja. Bikin mikrobak. Dia padu lang ke punya ni ajuk lang. Ya kan. Tirang dah. Kau jerada kerja. Mata te mana kan? Setiap lapisan yang dah tiram. Baju menyodan lembu baju kan tu. Karena apa? Nyok kan juga sebagai makanan tambahan bagi kerubah. Yang sekedar memang. Baju. Setiap lapisan. Yang ujung-ujungnya kan. Kamu balik ke ni mau? Yang umum dia. Bro mau yang baru kan? Yang baru plastik. Ganti dengan kare. Mana wajibnya? Kan ada lebih berangkat itu. Penting bilang. Cara benda. Jadi bayangkan ya rumit. Ada anak level sendiri juga. Nya kan? Bodoh apa tu? Katrik geroju atau bebre yang bapak bebre dia pun. Yang anak muda je dia pakai. Yang nampak je. Nyo perle apa nyo untuk kada masak. Lagi urung lamblang kebuah bebre. Jadi nekalam berani. Pesan dari berat. Pesan dari berat. Beratnya kayak berapa dulu? Jadi enggak boleh ada kuah. Tiram dong. Tidak. Untuk makanan tambahan. Ini betul. Ini punya demung tanah kan? Tanah yu bateri ni baik. Yu bakti. Berinya bakti. Mana 5 ruang. Tanah yu bateri ni baik. Apa kaji dalam akar bambuan na bakteri PGPR. Mungkin hana untuk yang diban. Kalau bunyi bayangkan barang bahan yang nak sampai rumah saja. Jangan. Ini punya demung tanah kan? Tanah yu bateri ni baik. Yu bakti. Tanah yu bateri ni baik. Kenapa kaji dalam akar bambuan na bakteri PGPR. Juga ni kan dah belah ke Pak? Bukan tanah di gembur. Menyohana ya kan? Lepesan mentah bawa belami nama motor dah buat tu. Memot kerung Pak. Kemudian kerung. Dan. Saya nak kira pe Pak ben buku. Bukan dari ni. Kiramlah. Mau tu hana undri yang diban. Alam bunyi bayangkan barang bahan yang nak sampai rumah saja. Oh, bidang je. Betul. Oh, bidang apa ada buku ya? Ni cang-cang dah. Yang
Jumpung jadi banyak kan. Beda boleh ke depan dah. Enggak. Jadi boleh juga tu ni. Yang penting yang bro. Yang baik Tam selain dari Morotai. Cakap. Barang-barangnya Barang kali macam ni. Makin lebah makin go. Semakin banyak bahan semakin bagus. Karena pada datang pada banyakkan jual. yang belum lah. Nyo kan? Punya nemblo apa enggak bungong, tanah nyo aja. Oh, enggak bungongnya bukan. Kak kenampungan baron. Ibu-ibu pada kenampungan. Kenapa kehilangan keahlian? Kasi niya pinampungan. Memang lagi yang putih. Tanah biasa yang tanah biasa yang pungan dengan itu. Kan berapa? Berapa umpang? Iblo tanah len 200 durbe mo. Jadi order itu kan pada itu umpang. Kan durbe umpang na umpang bro. Berarti setiap lapisan. Jadi langkah naik alun punya ada aja kan? Nyo kan ada semen, kita pegang. Jadi mesti pujuk langsung ada tanah, memang harus pakai alat. Ada tanah je, cuman kan dari Watai Ujun sampai ini I kena mandu. Ada mau iya nak. Susah kat duit kami ni. Susah ya. Itu hari susah. Tinggal jawab Watai, duduk-duduk badannya je baik paput. Tiga beres. Lewat orang tiga.